Hey Abinasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Latif di sini di Altif Sekalisan. Jadi hari ini saya sudah ada di Wisma Pasar Rumput, Jakarta Selatan ya guys ya, untuk menjalani karantina. Dan di sini saya ingin membuat konten tentang kepulangan saya dari Jepang sampai ke Indonesia. Jadi saya ingin membuat konten tentang step-stepnya atau prosesnya kepulangan saya dari Jepang ke Indonesia itu gimana aja. Jadi kepulangan saya tuh di tanggal 2 Maret 2022 gitu ya. Dan sebelum saya pulang itu 2 hari sebelum saya pulang, saya mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pulang ke bandaranya, pulang ke Indonesianya ya. Jadi diperiksa di bandara tuh apa aja. Yaitu pertama swab PCR-nya, terusnya PCR, vaksinnya bakal diperiksa juga, lalu paspor sama jari kado yang dibutuhkan ya guys ya. Dan pulangan saya itu saya ada insiden ya, jadi saya itu kelupaan menyiapkan jari kado. Ternyata jari kado saya tuh ada di koper di dalam jaket gitu, di dalam jaket pas pengurusan itu. Makanya saya tuh membuat pernyataan di dalam video itu. Nah, jadi itu berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Dan juga ada di videonya gitu. Saya membuat beberapa video, cuplikan video tentang pengurusannya, berkas-berkasnya, kayak mulai dari saya PCR gitu, ke tempat PCR, terusnya ke tempat siap rusuhnya, lalu pas mau kepulangan saya juga dari bandara Nagoya ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya. Saya membuat cuplikan videonya, nanti saya bakal rangkum videonya dan saya bakal taruh di sini. Dan setelah videonya saya akan tayangkan, saya akan menjelaskan proses setelah sampai di karantina. Jadi prosesnya sebelum kita dapat kamar itu, khususnya di Pasar Rumput ya, khususnya di Wisma Pasar Rumput. Jadi prosesnya tuh gimana aja saya bakal jelasin setelah videonya ditayangkan ya guys ya. Jadi mari kita tonton videonya, check it out ya. Jadi hari ini mau ke viewing buat PCR sebelum kepulangan. Coba video sebelumnya. Ini yang nganterin kita, Iceng Sang. Halo. Iceng Sang ini baik banget. Oke guys, jadi kita udah sampai di tempatnya untuk PCR. Udah sampai ke tempatnya untuk PCR ya. Dan kita bakal ke lantai 5. Jadi pendaftaran guys, pendaftaran dulu. Setelah pendaftaran nanti kita dapat nomor seperti ini untuk PCR. Oh guys, PCR-nya ke hidung guys. Aduh, dikirain pakai air ludah gitu guys, pakai hidung kayaknya. Lambat teh. Oke guys, tadi kita udah selesai PCR hidung ya, di hidung yang colok hidung itu. Oh gila rasanya tuh, gimana nih rasanya? Enak banget. Oh gila dah, sampai keluar air mata, itu paling gak enak emang. Nah, setelah PCR kita disuruh tunggu sejam. Jadi saya tuh tadi jam 10 mau PCR dan sekarang suruh nunggu sampai jam 11. 3 orang gitu. Dan
Sekarang saya tuh di kombini di dalam gedungnya ini nunggunya. Setelah ini kita ngurus Juminho dulu, kayak ganti izin tinggalnya gitu, pemutusan izin tinggal lah namanya, di Syakusa terdekat di daerah kali. Kalau nggak boleh direkam ya, makanya langsung di skip. Oke guys, jadi datang hari dimana sekarang tuh hari keberangkatan untuk hari kepulangan saya ke Indonesia. Jadi persiapan udah saya siapin semuanya, kayak misalnya beres-beres kamar, terusnya masukin barang di koper, udah semuanya. Tuh, ini tas untuk yang di kabin ya, dan yang di koper itu yang untuk di bagasi udah di bawah, udah saya turunin ke lantai 1. Jadi ini persiapan saya. Oke. Junbi dekimashita. Icheng-san. Onegaishimasu. Okurimasu. Indonesia Gore onegaishimasu. Nama saya Icheng. Iya, jozu desu ne. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Tadi itu via Kumi Ae guys, dan ini dari staff dari Seibu. Bro, semangat kerja di Seibu, oke? Set, mantap. Yuk. Oh iya, heya no kagi wo. Hai, watashi no kagi. Hai. Lu udah, Pal? Udah. Oh iya, tinggal tas gua. Ya, ikimasu. Sayonara. 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 Gue di depan dong. Sok. Guys, barang bawaan saya nih banyak sekali, 2 koper dan 1 tas. Teman-teman saya nih. Teman-teman. Wah, sekarang kita udah masuk. Mana? 21. Guys, kita menuju gate 21. Nah, emang boleh bu beli air tuh, Sal? Ada yang jual. Iya. Sal, thank you, Sal. Nah, sekarang kita menuju ke gate 21. Oke, arigatou gozaimasu. Nah, Susah ngelarinya lagi. bentar. Itu juga sama, tahu udah tadi. Enggak, kalau itu gua. Ya kan nggak ada jalur kado. Guys, jadi aduh. Ada ngondai tadi, guys. Jadi ternyata saya tuh lupa bawa Zario kado ya. Dan tadi tuh saya tuh disuruh ngisi surat pernyataan gitu. Kalau surat pernyataannya sih bahasa Indonesia ada, jadi kita nggak boleh kok kita lagi, saya nggak boleh datang, saya tidak berniat datang lagi ke Indonesia gitu, suruh di checklist itu pernyataan. Pokoknya intinya
buat kerja lagi ke sini lagi tuh mungkin rada susah lagi guys, karena Zario kadonya hilang. Keselamatan ya. Ada-ada aja padahal dari kemarin udah dipersiapkan loh. Kita lihat pesawat kita. Mana sih itu? Pesawat penerbangan saya nih. Udah. Singapura. Pesawatnya Singapore Airlines. Ini dulu dah. Ini di sini ada kursi buat pijitnya ya, dan bayar 200. Ini dulu nih. Mana? Ya, iya nomor satu ya itu. Ini teman-teman saya 8 orang nih. Kami itu 8 orang. Ini yang mana? Guys, kita udah masuk. Sini kita udah dapet tiketnya, tinggal cari bangkunya. Yoho. Ini apa ini? Oh, earphone. Pak, apa kabar? Apa? Baik. Baik kan? Iya. Baik, tenang. Hello, what is your number, sir? 56K, follow me. Hai. Mudah-mudahan dapat yang pojok. So window seat for you, sir. Hai, arigatou gozaimasu. Ketemu. Pas banget guys. Kita bareng satu bangku. Sama sohib kita lagi nih guys. Pas banget anjay. Kita sudah di atas awan. Keren banget ya. Indahnya ciptaanmu ya Allah. Oke guys, sebentar lagi saya akan sampai di bandara transit, yaitu Singapura Changi Airport. Sekitar 20 menit lagi nih. 20 menit lagi, 3, 4, 6 menit lagi. 6 menit lagi sampai di bandara Changi Airport, Singapura. Namanya bagus banget ya. Sebentar lagi ya. Singapura. Nih Singapura guys. Bagus banget ya. Ini mah golf ya. Kayaknya lapangan golf gitu. Singapura. Guys, asli capek banget ya. Kira-kira berapa jam tadi? 7 jam ya? Lebih dari 7 jam. Gila, Kira capek banget. 4 jam. Kepala jadi pusing guys. Parah. Mulai hawanya panas nih. Hawa-hawa Indonesia gitu. Hawanya mulai panas di sini. Mirip-mirip ya kayak Indonesia. Mantap. Paling kita nunggu sejam ini. Nunggu apa? Nunggu transit ganti pesawat. Jadi kita bakal ganti pesawat dulu. Kita mendarat. Oh, mana tuh Sumatera? Mana Sumatera? Aduh, nggak tahu tuh yang mana Sumatera. Oke guys, alhamdulillah saya udah sampai di Bandara Indonesia Soekarno Hatta ya. Alhamdulillah, meskipun saya
keadaannya mual-mual ya, mual-mual dan kepala pusing. Alhamdulillah udah sampai ya, dan sekarang mau mungkin dicek-cek lagi kali ya. Oke, lanjut. Kita suruh nunggu dulu, kayaknya sih untuk pembagian ini kali ya, karantina bukan? Oh, pokoknya kita menunggu guys. Tuh. Oh, di belakang antrinya. Nah, sekarang ngantri di imigrasi. Tadi udah cek ini, cek vaksin, PCR sama apa tadi? Ini macam-macam. Ngantri. Iya, ada waktu juga buat ngambil duit guys. Nah guys, tadi udah dicek imigrasinya, dicap juga. Setelah itu baru kita menuju ke karantina. Nih, kita keluar menuju karantina ya. Yo guys, jadi kami lagi nungguin dijemput sama bisnya ya untuk karantina. Oh, lumayan agak lama. Udah gitu di sini nggak ada air gitu, jadi buat kalian misalnya sebelum keluar gitu, daripada nungguin bisa kehausan, kalau misal ketemu apa warung atau apa di dalam gitu, mending beli aja. Ini bingung juga deh, kehausan. Halo guys, jadi kita sekarang tinggal ke bisnya. Kita keluar menuju bis buat karantina. Nih, ini ada yang ke hotel, ada yang ke Wisma. Nah, saya ke Wisma yang gratis. Jemputannya udah ada. Kita exit dulu guys. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah di luar. Hangat sekali di sini. Di sini hangat banget ya. Suasana Indonesia malam masih hangat. Buat kalian yang mau pulang, siap-siap merasakan kegerahan. Ini bis untuk ke karantina. Di sini gelap banget ya. Jadi dapatnya Wisma ini ya, Pasar Rumput, bukannya yang di Kemayoran. Saya dapatnya di Pasar Rumput. Ini baru pada masuk sih, belum semuanya, masih sepi. Nunggu yang lain kali baru berangkat. Oke, sekedar info. Nah, jadi itu videonya ya guys ya. Saya setelah sampai ke karantina itu ada prosesnya lagi, jadi agak lama tuh. Saya menunggunya lumayan lama. Jadi saya tuh sampai ke Wisma Pasar Rumput ini jam 10 lebih gitu, jam 10 lebihan sampai ke Wisma Pasar Rumput. Setelah itu saya tunggu giliran karena bis saya tuh rombongan bis yang paling terakhir. Jadi setelah saya tuh nggak ada bis saya. Jadi itu sebelum saya tuh ada sekitar 7 bis gitu. Satu bisnya aja tuh memakan waktu kira-kira 20 menitan guys. Tuh lumayan lama banget buat nunggunya. Dan akhirnya saya dapat gilirannya tuh jam setengah satu malam ya.
bukannya siang gitu, jam setengah satu malam ya. Pas setelah sampai, kan saya sampai jam 10 lebih. Nah terus saya baru dapat giliran setengah satu. Itu gila, gimana tuh karetnya tuh, berapa jam, sekitar 2 jam lebih ya, 2 jam setengah gitu. Jadi untuk teman-teman tuh paling di sana kan ada disediain kayak warung-warung atau tempat makanan ya, paling teman-teman misalnya kelaparan kawasan, di situ ada yang jual, cuma harganya lumayan mahal. Terus juga misalnya teman-teman ya nggak ada colokan untuk apa itu, untuk colokan Indonesia ya kan, karena kita bawa HP-nya misal dari Jepang belinya, dan kita tuh nggak ada colokannya. Itu biasanya sebelum kita berangkat di bis itu di bandara, sebelum berangkat pas naik bis itu ya di bandara itu ada yang nawarin gitu, ada yang nawarin colokan itu, sambungannya tuh, sambungan colokannya tuh untuk ke colokan Indonesia. Terus juga ditawarin kartu perdana smartphone gitu, jadi harganya tuh gila banget guys. Harga untuk colokan itu 40.000 ya, itu 40.000 segitu doang. Nah kalau untuk kartu smartphone ya 100.000. Nah untuk teman-teman yang belum beli gitu, siapkan uangnya segitu, sekitar segituan guys. Ini info penting, lumayan penting. Dan juga ini loh, teman-teman harus siapkan juga mungkin dari Jepang teman-teman ada colokan terminal gitu, ini dibutuhin banget guys, dibutuhin banget ya, karena di sini tuh cuma dapat cuma nggak ada colokan kayak bercabang gitu, nggak ada, udah. Jadi kalau nyolok tuh rada susah juga gitu. Kita harus misalnya habis lobet banget dan pengen ada kepentingan di handphone gitu, jadi teman-teman ya harus main handphonenya dekat-dekat colokan itu gitu. Rada sulit lah. Jadi siapin aja itu, siapin colokannya ya, colokan terminal maksudnya. Dan juga handuk, peralatan mandi, teman-teman harus siapin juga. Itu info penting juga ya, saya walaupun itu cuma penting. Jadi pas saya udah dapat giliran, saya tuh suruh naik ke lantai 3. Ini di Wisma Pasar Rumput ya, saya itu dulu disclaimer dulu, saya didapatnya tuh di Wisma Pasar Rumput, bukan Wisma Atlet atau di mana lagi tuh, di Tanjung Priok atau apa gitu. Pokoknya saya dapatnya di Wisma Pasar Rumput, Jakarta Selatan, dekat Manggarai. Terus juga saya kan udah suruh naik ke lantai 3 nih, rombongan saya tuh suruh naik ke lantai 3. Terusnya kita disuruh masuk ke ruangan ya, disuruh masuk ke ruangan untuk ngisi lembaran gitu, lembaran panjang gitu, mungkin untuk registrasi kamarnya gitu ya, untuk registrasi kamarnya. Jadi itu saya dapat lembaran nama, apa aja ya, saya lupa tuh, nama, tanggal lahir, terusnya jenis kelamin, alamat rumah gitu. Nanti kita juga tulisin nomor telepon kita di situ ya. Terus juga itu nanti ada kan nomor kamar, itu nggak usah diisi, nanti petugasnya yang ngisi. Setelah kita registrasi nanti diisiin nomor kamar kita gitu. Nah setelah udah diisi, kita nunggunya lumayan lama guys. Jadi di sini tuh saya tuh makanya kelarnya jam 2. Saya tuh baru dapat kamar tuh jam 2 ya. Itu makanya lama karena kebanyakan nunggunya guys ya. Karena antriannya kan lumayan banyak dan saya tuh paling terakhir gitu. Jadi tuh saya jam 2 selesai. Saya ini setelah udah nunggu lama dapat giliran tuh. Jadi kan untuk satu kamarnya di Pasar Rumput ini, satu kamar 3 orang ya. Jadi kita harus pilih teman kita tuh, siapa yang mau sekamar bareng sama kita. Nanti setelah itu udah pilih kamar, nanti kita registrasinya itu bertiga sama teman-teman kita gitu. Tadi ini registrasi kamar, untuk kamar yang dapat kamar, untuk dapat kuncinya gitu. Udah gitu, setelah itu kita juga nunggu lagi, agak maju ke depan lagi untuk untuk swab
PCR. Jadi sebelum masuk itu, sebelum ke kamar itu kita disuruh PCR dulu. PCR, ntar kita dikasih itunya, dikasih apa untuk alat PCR-nya. PCR itu kita di hidung sama di mulut gitu, di hidung sekali, bukannya dua-duanya ya, sekali doang, cuma di mulut gitu. Setelah PCR selesai, nanti di situ ada makanan, ambil aja dulu, misal teman-teman haus atau lapar ya, jadi ada makanan ringan, ada snack gitu, ambil aja di situ. Jadi dekat-dekat situ ada apinya gitu, lagi ngumpul di situ biasanya ada makanan, ambil aja nggak apa-apa. Terus setelah PCR kita udah dapat kamar ya, pokoknya udah dapat kunci. Nah kita baru kamar itu gitu guys. Jadi makan waktu lamanya tuh karena nunggu giliran ya, bukannya prosesnya lumayan cepat, cuma kita nunggu gilirannya itu yang lama. Karena saya tuh paling terakhir gitu, kebetulan paling terakhir, dan malam banget, saya baru jam 2 baru kelar. Ya udah deh, segitu aja ini ya apa proses di karantinanya gitu. Mungkin saya pengen ngasih tahu hal-hal yang nggak boleh di ini ya dilakuin di Wisma. Khususnya tuh Wisma Pasar Rumputnya pas lagi karantina. Kita nggak boleh pesan makanan tuh dari luar, kayak misalnya Gojek atau GrabFood gitu. GrabFood tuh nggak boleh kita pesan makanan. Terusnya ini tuh nggak boleh ngirim paket gitu, nggak boleh ngirim paket itu nggak boleh. Terusnya itu kita tuh batas aman kita tuh dari atas sampai lantai 3 doang ya, lantai 2 lantai 1 itu kita nggak boleh ke bawah selama karantina gitu. Terus juga kan kita selama kamar tuh 3 orang ya. Nah, 3 orang itu yang boleh nyampur sama cewek-cewek itu suami istri. Jadi yang suami istri itu harus nunjukin surat nikahnya sama foto nikah kayaknya sih. Itu yang perlu kasih ke ini ya, kasih buktinya gitu. Terus juga apa ya, dapat makan 3 kali sehari. Dan makan 3 kali sehari itu pagi jam 7, terus juga siangnya jam 12, dan sorenya itu jam 7 juga. Nah ini info lumayan penting juga di Wisma Pasar Rumput ya. Jadi kita jangan terlalu fokus ke ini jam 7-nya gitu. Kadang mereka tuh udah datang sekitar jam 6 setengah 7 gitu. Mereka udah datang sebenarnya gitu. Kadang itu kehabisan, sebelum jam 7 itu udah kehabisan. Makanya kalian tuh sebelum jam 7 kira-kira ngecek dulu aja keluar kamar, kira-kira udah ada petugasnya yang udah bawa ke atas apa belum. Jadi kadang petugasnya sebelum ngetok-ngetok itu sebelum ngetok-ngetok itu udah banyak yang ngambil gitu, Jadi kan misalnya dikasih tahunya tuh bakal ada di depan kamar ya, tapi realitanya tuh kadang nggak ada gitu, nggak ada di depan kamar. Ternyata tuh ada di dekat, misalnya di depan lift gitu, ditaruhnya sama petugasnya. Jadi kita yang ngambil ke situ gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman kehabisan gitu, di lantai 3 tuh banyak stoknya, bilang aja kehabisan, nggak kedapetan gitu. Jadi teman-teman tuh ke bawah gitu, ke lantai 3 di Wisma Pasar Rumput ya. Ini lumayan penting juga guys, biar teman-teman nggak kelaparan di sini gitu. Tapi sebenarnya sih stoknya banyak ya, mungkin karena membawanya tuh terbatas, dan tiap orang kan ininya beda-beda ya, kenyangnya gitu, kenyangnya tuh beda-beda. Kadang satu aja nggak cukup, jadi makannya 2. Jadi ya maklumi lah, tapi stoknya banyak kok di bawah. Jadi teman-teman tinggal bilang aja ke petugasnya atau ke TNI-nya gitu, bilang kalau kehabisan di lantai 3 ya. Dan juga ini loh, kan saya dapatnya 5 hari ya, karena vaksinnya 2 kali. Jadi tuh di Wisma Pasar Rumput ini untuk 1 kali vaksin atau belum sama sekali vaksinnya, jadi itu dapat jatahnya tuh 7 hari gitu, 7 hari karantina. Kalau yang 2 kali 5 hari, kalau yang 3 kali itu 3 kali vaksin 3 hari. Tapi teman-teman kalau bisa
pastiin dulu gitu sama petugasnya. Itu kadang ada yang kelebihan ya teman-teman, misalnya sebenarnya dia dapat 7 hari, karena pas swab kedua tuh dia belum dapat hasilnya, jadi dia belum disuruh pulang, belum pulang gitu. Belum, kan biasanya kalau yang pulang itu bakal digedor kamarnya, dikasih hasilnya gitu, nanti tinggal pulang gitu. Tapi ini ada yang belum gitu, kadang dia sampai 8 hari. Nah ini teman-teman kira-kira kalau misalnya kayak gitu, ngalamin kayak gitu, pastiin dulu sama petugasnya, ini saya belum dapat hasilnya gitu, hasil PCR kedua gitu, hasil PCR kedua. Jadi gimana saya kepulangannya kapan, tanyain aja ke stafnya di lantai 3 ya. Oke, jadi mungkin segitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar channel ini terus berkembang membagikan video-video bermanfaat lainnya. Oh iya, jadi kan karena saya sudah pulang dari Jepang, bisa tinggal di Indonesia, mungkin saya beberapa waktu bakalan lama gitu saya nggak buat video tentang Jepang. Mungkin teman-teman yang di sini ada saran untuk saya untuk membuat video apa yang kira-kira bermanfaat selama saya di Indonesia, ya kan? Kalau teman-teman ingin kasih saran, tinggalkan komen di bawah video ya guys ya, agar saya bisa terus aktif di YouTube untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah support saya sampai saat ini. Semoga video-video yang saya bagikan itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yaudah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.